Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefanuel Pranatali Krisprianto dengan NPM akhir 59. Jadi di sini saya mendapatkan tugas untuk membuat writing journal. Jadi aplikasi writing journal itu digunakan untuk membantu mahasiswa untuk memudahkan dalam membuat jurnal. Jadi saya membuat aplikasi writing journal ini dalam bahasa C. Jadi kita langsung mulai saja. Saya menggunakan tiga library yang dimana masing-masing library itu, yang pertama studio.h itu biasanya digunakan dalam bahasa C, yang dimana gunanya untuk fungsi printf dan fget. Lalu yang kedua kita menggunakan string.h, itu digunakan untuk manipulasi coding string. Nah, jadi bisa digunakan untuk strlen maupun strcmp dan lain sebagainya. Lalu si type.h itu digunakan untuk menguji karakter, jadi seperti fungsi space dan lain sebagainya. Nah, jadi kita akan mendefinisikan dahulu bahwa maksimal kata dalam abstrak itu hanya sampai 200 kata. Nah, jadi kita menulis define max words abstract, jumlahnya 200. Lalu kita definisikan lagi bahwa maksimal kata dalam judul itu hanya sampai 14 kata dan minimal kata itu hanya 5 kata saja. Nah, jadi untuk fungsi yang pertama kita menghitung dahulu jumlah katanya. Nah, bagaimana caranya? Kita menggunakan fungsi menghitung jumlah kata. Jadi di sini kita menginisialisasikan dulu variabel untuk menghitung katanya dengan in kata sama dengan 0. Nah, lalu kita menginisialisasikan lagi inward. Jadi inward ini digunakan untuk memflag apakah sedang dalam sebuah kata atau tidak. Nah, lalu kita while kalimat. Jadi while itu digunakan selama masih ada karakter dalam kalimat itu. Nah, jadi if space kalimat, jadi jika karakter adalah spasi, lalu kita inwardkan itu untuk menandakan kita keluar dari kata. Nah, else if di sini digunakan untuk jika bukan spasi dan bukan dalam kata. Nah, lalu kita inwardkan lagi menandakan kita sekarang dalam sebuah kata. Nah, lalu kita kata plus itu digunakan untuk menandakan bahwa hitungan kata itu kita tambah. Jadi kata plus itu digunakan untuk menambah hitungan kata. Oke, kita tutup kurung berawal, lalu kalimat plus. Kalimat plus ini digunakan untuk pindah ke karakter berikutnya. Setelah kita pindah ke karakter berikutnya, kita sudahi, kita return kata. Jadi kita mengembalikan jumlah katanya. Oke, untuk fungsi yang kedua yaitu fungsi untuk validasi email. Nah, untuk validasi email kita menulis in valid email constar email. Nah, jadi kita harus menentukan dahulu pola yang harus ada pada email itu apa saja syaratnya. Oh, ternyata syaratnya patternnya harus berakhir .ac.id. Nah, lalu len-nya itu digunakan untuk menghitung panjang email. Nah, jadi kita menggunakan strlen. Nah, lalu in domain underscore len, strlen pattern itu digunakan untuk menghitung panjang pola. Nah, lalu kita return len-nya dengan ini. Oke,
kita lanjut ke fungsi untuk memvalidasi judul. Nah, jadi bagaimana cara memvalidasi judul? Nah, jadi kita hitung dahulu kata yang berada pada judul. Nah, makanya kita tulis in kata itu hitung kata judul. Nah, jadi kita menghitung kata dalam judulnya. Nah, seperti yang tadi, max judul itu hanya berjumlah 14 dan minimal itu hanya berjumlah 5 saja. Oke, setelah kita menghitung, kita harus memastikan dulu. Oke, min words judul dan kata, max word judul. Jadi kurang dari min word judul dan kata, lebih dari max word judul. Lebih dari min word judul dan kata, kurang dari max word judul. Nah, lalu untuk fungsi validasi penulis kita tulis, jadi kita menginisialisasikan dulu untuk hitungan komanya. Nah, karena di sini biasanya jurnal itu ditulis oleh 2-3 orang. Jadi kita harus memvalidasi penulis dulu. Jadi kita inisialisasikan dulu hitungan komanya. Nah, for in i sama dengan 0, penulis i dan selanjutnya itu selama belum sampai akhir string. Nah, lalu untuk if penulis i sama dengan koma ini itu digunakan jika karakter adalah koma. Nah, lalu kita count plus yaitu untuk menambah hitungan koma. Kita return. Jadi gunanya untuk maksimal penulis itu hanya 3 saja. Dan komanya itu hanya berjumlah 2. Makanya kita count 2. Jadi count tidak lebih dari 2. Oke, kita lanjut ke fungsi untuk memvalidasi abstrak. Nah, jadi validasi abstrak itu yang pertama kita menghitung kata lagi dalam abstrak. Jadi kita menghitung jumlah kata dalam abstrak itu. Nah, kita mengambil max word abstrak itu hanya berjumlah 200 saja. Jadi kita return kata tidak lebih dari max word abstrak. Nah, ini 200. Oke, kita lanjut ke memvalidasi kata kunci. Validasi kata kunci, kita menginisialisasikan dahulu hitungan komanya. Kita menghitung dulu komanya karena pasti kata kunci itu lebih dari 1, makanya kita menggunakan koma. Oke, lalu kita ke for-nya ini. For ini digunakan selama belum sampai akhir string. Lalu if-nya jika karakter adalah koma, kita count plus itu untuk menambah hitungan koma. Kita return lagi bahwa bisa lebih dari 2 koma, tapi tidak lebih dari 4 koma. Nah, jadi minimal 3 kata 2 koma dan maksimal 5 kata 4 koma. Oke, kita ke main-nya. Jadi kita menulis char judul 256, penulis 256, email 100, abstrak 1024, kata kunci 256. Setelah sudah, kita input judul, printf, masukkan judul 5-14 kata, fget judul, size of judul, std in, judul strcspn, judul untuk menghapus karakter new line. Nah, jadi yang ini digunakan untuk
membaca input judul. Nah, jadi ini digunakan untuk menghapus new line. Nah, while-nya ini digunakan untuk memvalidasi judul. Nah, jadi ketika while ini dibaca, judulnya sudah valid, tidak lebih dari 14 kata, tidak kurang dari 5 kata, langsung lanjut ke berikutnya. Nah, oke, lanjut, masukkan nama penulis, printf, membaca input penulis di sini, lalu menghapus new line, kita while-kan lagi bahwa harus berisi 1 hingga 3 orang dan lain sebagainya. Lalu kita input emailnya bahwa email harus berakhiran ac.id. Oke, lalu kita ke abstrak. Untuk abstrak, nah di sini yang ini digunakan untuk membaca input abstrak. Oke, lalu while-nya ini digunakan bahwa kalau misalnya abstrak tidak boleh lebih dari 200 kata. Kalau misalnya sampai lebih dari 200 kata, maka akan ngeprint, masukkan abstrak lagi. Oke, selanjutnya kata kunci. Nah, kata kunci kurang lebih sama juga. fget itu digunakan untuk menghapus new line, lalu while-nya digunakan kalau misalnya tidak valid, maka masukkan kata kunci lagi. Jadi kata kunci harus terdiri dari 3-5 kata dan dipisahkan dengan koma. Oke, lalu outputnya kita printf detail jurnal, printf judul, printf penulis, printf email, printf abstrak, printf kata kunci, return 0. Nah, oke, untuk outputnya kita run. Coba kita run. Stefanuel. Oke, sudah. Set ID abstrak. Oke, kita masukkan oke, kata kunci kita masukkan struktur data, lalu Q, lalu base apa ya, Q stack. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Detail jurnalnya akan seperti ini. Kalau misalnya program error, maka dari sini akan tertulis masukkan judul lagi sampai judul itu tidak lebih dari 14 kata. Nah, jadi setelah valid, maka akan langsung print nama penulis. Kalau nama penulis valid, langsung masukkan email. Jika valid, masukkan abstrak. Nah, abstrak sini saya gunakan bebas, pokoknya tidak lebih dari 200 kata. Kalau valid, kita masukkan kata kunci. Nah, seperti ini. Nah,
Jadi nanti akan terprint output di terjurnal dan lain sebagainya. Oke, jadi sekian dari penjelasan saya mengenai aplikasi writing journal. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.